Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan ini kita akan memasuki bab yang baru setelah kita menyelesaikan bab al-khawfi minasy-syirk, rasa takut terhadap perbuatan syirik. Berkata Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab seruan, ajakan, dakwah kepada syahadah la ilaha illallah wa qaulillahi ta'ala. Demikian pula dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Al-ayah. Kelengkapan ayatnya, ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Aku, demikian pula orang-orang yang mengikuti aku.
dan Maha Suci Allah, tidaklah aku termasuk dari orang-orang yang musyrik. Ayat ini dalam surah Yusuf ayat 108. Qala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tatkala beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, qala, beliau berkata, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka hendaklah perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadah la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, ila ayyuhidullah, kepada mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu untuk yang demikian itu, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwasanya Allah menfardukan atas mereka salat yang 5 waktu pada setiap malam dan siangnya. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu untuk yang demikian itu, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim, bahwasanya Allah menfardukan atas mereka sebuah sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lantas dipulangkan, diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu untuk yang demikian itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hindari olehmu harta-harta mereka yang berharga, yang bernilai. Wattaqi da'watal mazlum, hindari olehmu doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sungguhnya tidak ada antara doa tersebut dan antara Allah satu penghalang pun. Akhrajah, keduanya mengeluarkan hadis ini, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Qala walahuma an Sahl bin Sa'ad, dan bagi keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada hari Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah, niscaya aku akan memberikan bendera ini pada keesokan hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Yaftahullahu ala yadayhi,
Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Maka manusia bermalam hari dalam keadaan memperbincangkan pada malam mereka itu. Ayyuhum yu'taha. Siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera tersebut? Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala mereka di pagi hari mereka bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kulluhum yarju ay yu'taha. Semua mereka berharap bahwa dialah yang akan diberikan bendera itu. Faqala aina Ali bin Abi Thalib. Maka beliau bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki ainai. Beliau mengeluhkan sakit kedua matanya. Fa arsalu ilaihi. Maka mereka mengutus orang kepadanya. Fa utiya bihi. Lantas beliau didatangkan. Fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meludahi kedua matanya dan mendoakan kebaikan untuknya. Fa bara'a. Maka Ali bin Abi Thalib langsung sembuh. Ka'allam yakun bihi wajah. Seolah-olah beliau tidak pernah sakit. Fa'atahu rayah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bendera tersebut kepadanya. Faqala. Maka beliau bersabda, unfudh ala rislik. Berjalanlah engkau secara perlahan-perlahan. Hatta tanzila bisahatihim. Sampai engkau menempati halaman mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum. Dan beritakan kepada mereka bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Mengenai kewajiban mereka dari hak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Islam itu. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sesungguhnya jikalau Allah memberi hidayah melaluimu kepada seseorang saja, khairul laka min humrin na'am, maka itu lebih baik untukmu dari hewan-hewan yang berharga, onta-onta yang mahal. Yadukun ay yakhudun. Maksudnya bahwa mereka larut dalam pembicaraan. Bab yang baru kita baca ini yaitu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Ajakan seruan dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Kalau kita melihat kepada al-abwab, yakni bab-bab yang disusun oleh al-muallif, oleh pengarang rahimahullah, kita akan mendapatkan susunan yang rapi dan teratur. Ya. Kalau kita urut, maka di awal kita melihat bagaimana beliau menerangkan kewajiban tauhid. Ya. Setelah kita mengetahui bahwa tauhid itu adalah perkara yang wajib, kemudian beliau terangkan bahwa tauhid yang wajib ini punya keutamaan-keutamaan. Ya. Bukan hanya sekedar wajib, tapi dia penuh dengan keutamaan. Setelah kita mengerti
bagaimana keutamaan tauhid, kita diperingatkan oleh beliau min babi at-tarhib wa tarhib, dari bahaya perkara yang bisa membatalkan tauhid, yaitu syirik. Setelah kita memahami betapa bahayanya perbuatan syirik kepada Allah, sekarang beliau jelaskan yang namanya tauhid itu tidak cukup pada dirimu sendiri. Ya. Setelah engkau mengetahui kewajibannya, keutamaannya, dan bahaya perbuatan syirik yang bisa meruntuhkannya, sekarang engkau harus sampaikan kepada orang lain. Engkau ajak orang lain agar mereka juga bertauhid sepertimu. Ya. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa dakwah kepada tauhid min mukammilatit tauhid. Ya. Dakwah kepada tauhid, kepada jalan Allah Jalla wa'ala, adalah penyempurna tauhid. Nah, maka seorang yang meyakini kebenaran tauhid, kewajiban tauhid, maka dia harus menularkannya kepada orang lain, menyampaikannya kepada orang lain, mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Tidak cukup untuk dirinya sendiri. Ya. Dan yang semakin menguatkan akan hal ini adalah apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Asr. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Allah menyatakan demi masa, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kemudian Allah sebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan beramal dengan amalan yang saleh. Ini untuk dirinya sendiri. Lantas bagaimana? Allah mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian mereka saling berwasiat kepada al-haq dan kepada kesabaran. Inilah dakwah kepada jalan Allah. Ya, saling mewasiatkan, saling menyampaikan, saling mengajarkan kepada al-haq dan kepada kesabaran. Nah, maka tidaklah sempurna tauhid dari seorang yang menghambakan diri kepada Allah kecuali dia memiliki perkara-perkara ini tadi. Ya, menerapkan tauhid pada dirinya sendiri, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, dia ajarkan kepada orang lain, dia dakwahkan kepada orang lain. Nah, kemudian pada ayat yang pertama disebutkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Ayat ini adalah dalil untuk berdakwah kepada tauhid. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Aku, demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Dan Maha Suci Allah, aku bukan termasuk dari orang-orang yang musyrik. Coba kita perhatikan, Allah menyatakan dalam ayat ini, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana jalan beliau? Diterangkan dalam ayat ini, ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dakwah at-tauhid. Karena beliau mengajak kepada jalan Allah. Sebab dakwah itu ada dua. Ad-da'wah ilallah wa ad-da'wah ila ghairillah.
Yang pertama adalah dakwah kepada jalan Allah. Yang kedua adalah dakwah kepada yang selain jalan Allah. Dakwah kepada jalan Allah adalah dakwatul anbiya war rusul. Dakwah para nabi dan rasulnya. Sedangkan dakwah kepada jalan selain Allah adalah dakwatul syaitan. Dakwatu iblis wa junuduh. Dakwah iblis dan bala pasukannya. Kemudian pernyataan ad'u ilallah, aku berdakwah kepada jalan Allah, ini menunjukkan bahwa dakwah itu hendaklah dilandasi oleh dua perkara. Perkara yang pertama adalah keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana seorang yang mengajak kepada jalan Allah, apapun bentuknya, janganlah dia mengharapkan kecuali wajah Allah. Sebab dakwah ini adalah dakwah kepada jalan Allah, bukan kepada jalan syaitan. Maka hendaklah dimulai bagi orang yang mengajak kepada jalan Allah, dia pun meniatkan bahwa dakwahnya untuk Allah. Ikhlas. Sehingga disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam Al-Masail bahwa betapa banyak manusia yang mengajak, yang menyeru, yang berdakwah kepada jalan Allah, namun pada hakikatnya dia berdakwah ila nafsih, kepada jalannya sendiri, kepada kepentingannya sendiri. Ini dikarenakan dia keluar daripada keikhlasan dalam dakwahnya. Maka apapun andil kita dalam dakwah, yang kita niatkan untuk dakwah, maka hendaklah niat itu ikhlas untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak boleh untuk yang selainnya. Nah, dan di sini memberikan pelajaran kepada kita, ma'asyiral ikhwan, bahwasanya seseorang itu bisa saja amalnya min amali ahlil jannah, amalan penduduk surga, yaitu berdakwah kepada jalan Allah. Niatnya adalah untuk menyampaikan agama Allah, menolong agama Allah, membantu agama Allah secara zahir. Tetapi secara batin bisa saja niat itu tidak lagi untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalannya adalah dakwah, yang kelihatannya untuk dakwah, tetapi batinnya adalah untuk kepentingan yang terselubung di dalam dirinya. Ini yang harus kita perhatikan, karena yang demikian ini akan membuat kita terjungkal di akhir dari kehidupan kita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahlin nar. Dan sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga pada yang tampak oleh manusia, pada lahiriahnya, namun dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min ahlin nar, padahal dia termasuk daripada penduduk api neraka. Karena amalan zahirnya amalan ahlil jannah, sementara batinnya adalah batinnya ahlin nar. Niatnya tidak ikhlas untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka hal yang pertama di dalam berdakwah kepada jalan Allah haruslah ikhlas. Dan tidak ada yang lebih berharga daripada ikhlas di dalam dakwah kepada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harta, kedudukan, nama baik,
kehormatan, kekuatan, jumlah yang banyak dan lain sebagainya, itu tidaklah memberikan pengaruh apa-apa kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya. Dakwah tidak akan menang, dakwah tidak akan beruntung, dakwah tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau tidak didasari oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling terpenting dalam dakwah ini adalah keikhlasan kita. Ya, keikhlasan kita yang membuat diri kita akan baik dan dakwah ini akan menjadi baik. Nah, kemudian perkara yang kedua, tatkala beliau menyatakan ad'u ilallah, aku berdakwah kepada jalan Allah, artinya bahwa dakwah ini mengajak kepada jalan Allah, bukan jalan syaitan, sehingga membutuhkan ilmu. Ya, membutuhkan ilmu. Maka disertai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan firman yang selanjutnya, ala basirah, di atas ilmu. Ya. Tidak bisa dengan prasangka, tidak bisa dengan praduga, tidak bisa dengan kebodohan, tidak bisa dengan sikap ta'assub, kefanatikan, tidak bisa dengan sikap taklid, membabi buta dalam mengikuti sesuatu. Harus jelas sumbernya, harus jelas dalilnya, harus jelas landasannya, mana Al-Quran, mana Al-Hadis, ya, apa fatwa dari ulama'nya, sehingga dengan demikian dakwah ini alal haq, ya, alal ilm, di atas ilmu, karena yang kita dakwahkan adalah agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan hawa nafsu kita. Ya. Jadi dakwah itu kepada jalan Allah, kepada jalan Allah, bukan kepada jalan syaitan. Nah, kemudian diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, setelah dijelaskan bahwa dua prinsip di dalam dakwah ini, yaitu al-ikhlas wal ilm, ya, keikhlasan dan ilmu. Maka kata beliau, yang paling banyak, ya, atau pada umumnya orang-orang yang terjungkal atau orang-orang yang tersungkur dari jalan dakwah ini karena dia menyelisihi salah satu dari dua prinsip yang telah disebutkan. Ya. Imma karena tidak ada keikhlasannya. Ya. Tidak ada keikhlasannya. Sehingga dakwah itu berpaling kepada niat-niat yang selain Allah. Ya. Kalau dakwah itu sudah berpaling kepada niat-niat yang selain Allah, maka tumbuhlah kehancuran. Ya. Mungkin meniatkan kehormatan, mungkin meniatkan untuk menjaga martabat, untuk mendapatkan penilaian dari orang, ya, untuk meraih harta, untuk mendapatkan kedudukan, untuk supaya ucapannya didengar, untuk supaya diorangkan istilahnya, atau apapun tujuan itu. Ya. Kalau sudah berpaling daripada keikhlasan, maka tinggal tunggu waktu datang ketuk untuk menyatakan bahwa dia keluar dari dakwah ini. Allah sendiri yang akan memalingkannya daripada dakwah itu dengan cara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini bahayanya kehilangan keikhlasan di dalam berdakwah kepada jalan Allah. Nah, maka kerusakan pada diri-diri orang yang mengikuti dakwah, pada pribadi-pribadi orang yang mengikuti dakwah, tatkala dia kehilangan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka marilah kita berupaya untuk menegakkan keikhlasan ini, sehingga bukan kita menguntungkan dakwah semata, tetapi yang paling terpenting
adalah kita menyelamatkan diri kita, kemudian pasti Allah akan memenangkan dakwah kita. Kemudian ma'asyiral ikhwan, yang kedua kata beliau adalah al-jahl. Ya, al-jahl. Kalau seseorang sudah mengambil jalan kejahilan, jalan kebodohan, maka dia akan terjungkal, akan tersungkur dengan sendirinya daripada jalan dakwah ini. Ya. Karena dakwah ini tidak menerima yang namanya kejahilan, yang namanya kebodohan. Siapapun dia, kalau dia sudah berbicara tentang dakwah kepada jalan Allah, kalau dia sudah mengikatkan diri kepada dakwah kepada jalan Allah, maka dia harus berupaya untuk ilmu. Ilmu dan ilmu. Itu jalan keselamatannya. Kalau dia menyingkir daripada jalan ilmu, maka tinggal tunggu waktu. Ya. Akan datang kepadanya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, kemudian dia terpeleset daripada dakwah ini. Ya. Maka dakwah yang mulia ini tidak menerima kejahilan. Ya. Orang-orang yang rusak, orang-orang yang menyimpang daripada dakwah ini karena al-jahl, karena kebodohan mereka. Ya. Ahlul bidah, ahlul syirik yang menjauh daripada jalan Allah, yang menyimpang daripada dakwah kepada jalan Allah, itu diantaranya karena al-jahl, karena kebodohan. Ya. Maka daripada mereka mencari ilmu, ya, daripada mereka menegakkan ilmu yang bersumber kepada kitabullah was sunnah dengan pemahaman salaf, maka ahlul bidah mengambil jalan-jalan pintas, ya, terhadap diri mereka dan para pengikut mereka. Dalam rangka untuk menjaga eksistensi mereka, maka mereka menerapkan sistem taklidiyah, sistem fanatik, ikut secara membabi buta, sistem ta'assubiyah, ya, fanatik kepada golongannya. Karena ini yang bisa mereka lakukan untuk mempertahankan eksistensi mereka, keberadaan mereka, kepentingan mereka, keperluan mereka. Ya. Sebab kalau umat ini diajak dengan ilmu, ya, difahamkan dengan ilmu, maka itu akan menghilangkan, melenyapkan kepentingan dan keperluan serta hawa nafsu mereka. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam dakwah kepada jalan Allah, kita harus tetap bersemangat, ya, baik menyemangati diri kita sendiri, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu. Karena tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita daripada ilmu di dalam dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa dua hal yang menjadi prinsip dasar dalam dakwah, keikhlasan dan ilmu, ya, dan dua hal pula yang bisa menyesatkan kita daripada jalan Allah. Yang pertama, adamul ikhlas, tidak adanya keikhlasan kepada Allah. Yang kedua, al-jahl atau adamul ilm, yaitu kebodohan atau tidak punya ilmu. Nah, maka siapapun kita, kalau kita ingin mengikuti dakwah kepada jalan Allah, hendaklah kita berupaya untuk ikhlas dan jangan pernah melepaskan diri daripada ilmu. Tidak ada kata libur daripada ilmu. Ya. Libur boleh saja dari kegiatan-kegiatan, rutinitas keseharian kita, pekerjaan-pekerjaan kita, kesibukan-kesibukan kita duniawiyah. Tapi untuk ilmu tidak ada kata libur. Sebagaimana ibadah itu tidak ada kata libur. Ya. Dalam kondisi apapun kita bisa ibadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa ibadah kepada Allah? Tentunya kita harus punya ilmu. Ya. Sehingga dengan ilmu itu kita mengetahui ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dimurka oleh Allah. Baik.
Kemudian dinyatakan ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ya, artinya di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ya. Sebagian menyatakan ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada jalan Allah. Ya. Yang dari sini diambil pelajaran bahwa tariqah para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah kepada jalan Allah. Ya. Oleh karena itu ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sangat dianjurkan untuk punya andil dalam dakwah ini. Ya. Kalau kita ingin termasuk dari pengikut Nabi, apapun itu. Ya. Sehingga kalau kita punya kebaikan, jangan pelit terhadap kebaikan itu untuk disampaikan kepada orang lain, sehingga dia mendapatkan kemanfaatannya. Makanya dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ya. Walaupun kita punya sedikit ilmu, kita sampaikan kepada orang lain yang tidak memiliki ilmu itu. Nah, sehingga kita punya andil dalam menyampaikan agama Allah tabaraka wa taala. Memang dakwah kepada jalan Allah yang bersifat besar, yang bersifat universal, yang bersifat sebagai ukuran agama Allah tabaraka wa taala, itu dipimpin oleh para ulama, orang-orang yang memang mereka memiliki ilmu. Tetapi untuk dakwah secara umum, ya, yang artinya adalah menyebarluaskan agama Allah, ya, secara parsial-parsial, itu boleh dilakukan oleh siapapun dari kalangan manusia dengan apa yang dia mampu. Ya, ini supaya kita punya andil dalam dakwah kepada jalan Allah. Karena dakwah kepada jalan Allah itu adalah thariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bisa mengajarkan tulis baca Al-Qur'an, ajarkan tulis baca Al-Qur'an. Kita bisa mengajarkan tajwid, ajarkan tajwid. Kita bisa mengajarkan bahasa Arab, ajarkan bahasa Arab. Ya, apapun yang kita mampu. Ballighu anni walau ayah, kata Nabi. Ya, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat saja. Nah, kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, memiliki andil kepada dakwah yang mengajak kepada jalan Allah tabaraka wa taala itu juga bisa disalurkan meskipun tidak melalui jalan ilmu. Ya. Yang bisa berbuat andil terhadap dakwah ini dengan ilmunya, dengan tenaganya maka dengan tenaganya, dengan pikirannya maka dengan pikirannya. Ya. Dengan apapun yang dia punya. Niatnya adalah dakwah kepada jalan Allah. Walaupun hanya sekedar dia bisa menyebarluaskan pamflet kajian kepada jalan Allah tabaraka wa taala, itu dakwah. Ya. Jangan kita mengira ini tidak ada nilainya, hanya sekedar publikasi. Ya. Mungkin kalau bagi orang-orang partai ini publikasi yang menguntungkan mereka karena mereka jualan. Tapi kalau sudah urusan dakwah kepada jalan Allah, ini bukan hitungannya duniawiyah. Hitungannya adalah pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Semakin banyak kita sebarkan dengan niat ikhlas kepada Allah, maka semakin banyak pula insyaallah taala pahala yang kita dapatkan. Ya. Jadi kalau saya menganjurkan, ya, dari pelajaran yang kita ambil ini, jangan pernah kita merasa bosan untuk menyebarkan pamflet kajian. Ya, itu penting. Apapun kajian itu. Selama kajian itu adalah kajian Islamiyah, ya, yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan sunnah, yang mengajarkan kebenaran. Ya, yang kajian itu adalah kajian ahlus sunnah, sebarkan. Sebab itu termasuk daripada dakwah kepada jalan Allah. Ya.
salah satu bentuk komitmen kita bahwa kita adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bangga dengan agamanya, bangga dengan ilmunya. Maka kita menyebarkannya di kalangan manusia. Jadi ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, beliau diajarkan oleh Allah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada jalan Allah. Dalam penafsiran yang kedua, sebagian mengatakan ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku ala basirah, di atas ilmu. Berarti diambil pelajaran dari ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya jalan mereka adalah ilmu. Ya. Sehingga kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi yang baik, tidak hanya sekedar klaim semata, maka hendaklah kita menyibukkan diri dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu agamanya. Ya. Jadi kalau kita mengetahui bahwa ilmu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan beliau dan jalan para pengikutnya, kalimat yang tepat bukanlah kita menyediakan waktu atau meluangkan waktu yang kesannya adalah sebagai sambilan kita. Ya. Yang tepat adalah kalimat di mana kita menjadikan kepentingan kita dalam hidup ini adalah ilmu. Karena ini adalah jalan Nabi dan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk urusan dunia itu Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan engkau jangan lupa bagianmu daripada dunia. Artinya dunia itu sambilan, itu mestinya. Ya. Dunia itu yang kita sempat-sempatkan karena tidak punya waktu. Ya, tapi disempatkan karena mau tidak mau kita harus mencari dunia. Sebab kita hidup di dunia ini membutuhkan sarana, membutuhkan fasilitas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, pola hidup dari orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kepentingan mereka adalah ilmu. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat kepada masa yang terbaik dari umat ini, ya, masa keemasan mereka, masa kejayaan mereka yang diistilahkan dengan asru as-salaf, ya, masa as-salaf, kita akan mendapatkan kegiatan mereka, kepentingan mereka adalah ilmu. Ya, ilmu kepada agama Allah tabaraka wa taala. Naam. Sehingga di siang hari mereka sibuk mencari hadis, di malam hari mereka sibuk untuk menuliskannya. Nah, dan kegiatan mereka terhadap ilmu tanpa batas. Bahkan ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad, beliau menyatakan ilal maut. Kegiatan ilmu itu sampai mati. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua jalan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah dakwah kepada jalan Allah, yang kedua adalah ilmu. Nah, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku tidaklah termasuk dari orang-orang yang musyrik. Kenapa dalam ayat ini tidak dinyatakan wa ana la usyrik, dan aku tidak berbuat syirik, tetapi dinyatakan wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah dari orang-orang musyrik. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, karena orang yang hidup di lingkungan orang-orang musyrik sangat dikhawatirkan bahwa dia terkena syirik. Ya. Sehingga ditegaskan oleh Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, aku tidak termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Ya. Salah satu artinya bahwa aku tidak berada di lingkungan mereka. Maka
Makanya dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang tinggal di tengah lingkungan musyrikin, negeri musyrikin, diperintahkan untuk hijrah. Hijrah meninggalkan negeri itu dan pergi kepada negeri Islam. Nah, karena yang demikian itu akan selamat untuknya dan untuk agamanya. Allah a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.